Halo, assalamualaikum Mas Waalaikumsalam, Aziz. Mas. Oke teman-teman, jadi narasumber kali ini mau menceritakan tentang kisahnya ya. Dia gangguan jin sampai dibawa ke alam jin gitu ya Mas. Iya. Itu gimana awalnya itu Mas? Awal mula cerita saya mondok pesantren itu 2013. Oh, di pondok pesantren. Iya, di pondok pesantren. Ya. Terus itu saya di pesantren kan anu Mas. Saya pengen ilmu pengalaman gitu Mas. Oh. Terus itu Awalkan sesuatu gitu tuh. iya, pengalaman pengen belajar ilmu agama yang mendalam gitu. Terus itu awal pas pertama di pesantren, kalau nggak sholat kalau nggak jamaah itu kan anu Mas, ada sanksinya Mas. Sholat di depan musola putri. Kalau nggak jamaah satu kali 11 pukulan bagaimana? Rakaat, 11 rakaat. Terus itu ada teman saya ya awal kenal Mas, saya nggak jamaah itu. Terus kena sanksi di depan musola putri. Teman saya itu sekitar anak 8 kalau nggak 6 itu. Yang lambat jamaah. Iya, yang nggak jamaah itu. Yang nggak jamaah. Nah, terus tiba-tiba teman saya itu diam aja. Kenapa kok diam? Saya pikir kan anu Mas, kayak paling banyak pikiran gitu. Iya, iya. Terus saya diam aja wis pikiran itu wis. Terus teman saya agak lama itu langsung tatapannya itu kosong, melihat ke depan. Terus pas itu langsung dia itu langsung lihat ke atas Mas. Langsung dia menjerit, langsung lari Mas. Langsung lari ke pesantren Pondok Putra. Lari ya kan nggak ada kayak anak laki-laki langsung lari itu. Iya ya, pasti kan temennya bingung kan. Iya, bingung. Banyak yang lihat Mas, banyak yang lihat. Terus sampai di depannya aula, depannya pintu Mas, dia itu kayak dijegal Mas, langsung terpental Mas. Dijegal oleh ya nggak tahu, kayak makhluk halus itu kayak. Oh gitu. Terpental sampai ke tengah musola Mas, sampai ke tengah musola. Ya saya lari juga Mas, soalnya kan udah kegiatan loh. Yang kena sanksi itu langsung saya ikut lari. Langsung dia itu langsung kayak gimana Mas yo? Kayak langsung berubah loh Mas. Berubah gimana Mas? Berubah kayak orang bukan normal Mas. Ya kayak kerasukan gitu Mas. Kerasukan. Dia itu langsung marah-marah Mas, langsung marah-marah. Teman saya ngajak langsung gini, dibawa pulang aja ke rumahnya biar orang tuanya tahu gitu. Siapa yang bilang gitu? Ya teman saya itu yang di pesantren. Terus saya keluar ngambil becak di pesantren. Dia dibawa keluar kayak nggak mau, langsung anak-anak itu langsung digendong gitu ya. Digendong, dinaikkan becak. Nah kebetulan rumah dia deket sama kuburan Mas. Ya jadi mau ke rumahnya dia ngelewati kuburan itu wis. Yang ngantarkan ke rumahnya ini Masnya ini? Iya, saya pokok anak bertiga Mas. Anak bertiga sama anak yang itu teman saya itu. Iya. Jalannya kan agak turun gini Mas, agak turun gini. Kan biasanya kayak kalau sepeda ontel, becak itu, kalau ya bukan sepeda motor, kalau jalan agak ke bawah kan lancang terus Mas, kayak wis. Iya. Ya gitu. Remnya kan kurang begitu pakem gitu. Tapi bedanya kayak lambat ya Mas. Ya nggak di rem, ya nggak di apa gitu. Ya berat gitu Mas. Turunnya berat. Udah sampai bawah, udah nggak bisa dilaju terus wis. Oh kayak ada yang ada yang menghentikan. Iya, ada yang menghentikan becak itu. Terus anak-anak itu turun, didorong
nggak bisa, didorong nggak bisa. Pas itu anak itu disuruh turun nggak mau, ya terpaksa didorong mas, pelan-pelan, didorong pelan-pelan. Pas itu sampai rumah warga agak bisa didorong, agak cepat gitu mas. Tadi emang di turunan itu nggak ada rumah tak? Nggak ada, soalnya kan agak jauh, 50 meteran pokok. Oh gitu. Baru ada rumah. Terus sampai rumahnya, bapaknya langsung bilang, oh udah nggak apa-apa wis. Ya langsung bapaknya itu bilang gini, nggak apa-apa wis, biarin wis, biar dia sembuh sendiri gitu. Oh jadi dia itu sampai ke rumahnya belum sembuh? Belum sembuh mas, belum sembuh. Terus sampai rumahnya, dia itu langsung bilang gini, saya mau balik ke pesantren aja. Loh langsung gitu mas. Ya langsung bapaknya itu langsung bilang gini, gak usah turutin aja omongnya dia, balik ke pesantren aja. Ke pesantren, jadi nggak lewat kuburan itu mas, jadi muter. Kenapa muter? Soalnya anak-anak takut mas, kayak kan tanjakan mas. Iya. Tanjakan, khawatirnya digangguin lagi. Oh di turunan itu ada kuburan maksudnya? Iya kuburan. Oh mungkin itu yang membuat tadi itu agak aneh kan gitu. Iya. Terus muter, ya agak jauh muternya. Ya tapi enggak apa-apa, pokoknya teman-teman tuh kepinginnya jalan rame-rame gitu. Iya. Jalan rame-rame. Alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa wis. Sampai dia pulang itu belum sembuh gitu. Belum sembuh. Sampai di pesantren tuh, di jalan tuh belum sembuh mas. Baru sampai kamarnya dia langsung sembuh, langsung sadar. Langsung dia bilang gini, saya kalau gitu lagi jangan diturutin. Ngomong gitu mas, jangan diturutin, biarkan aja wis, saya nggak apa-apa kok gitu. Nah dan selanjutnya pas malamnya itu adik saya itu di pesantren mas. Kan adik saya ya mondok juga di pesantren. Oh mondok juga. Iya. Pas itu pas mau liburan kalau di pesantren kan, kalau bulan puasa 15 hari di pesantren, 15 harinya kan pulang mas. Nah pas itu saya itu kebetulan saya pengurus pondoknya. Iya, pengurus pesantren. Saya nggak pulang, saya jaga di pesantren aja wis gini. Saya kalau mau pulang ngapain gitu, ya saya tetap di pesantren mas, tetap di pesantren. Adik saya itu ya kebetulan ada jadwal di pesantren, jadwal piket jaga itu mas, jaga di pondok itu. Iya di pondok. Jadi meskipun pulang kan ada piketnya gitu? Ada jaga itu. Kalau nggak ada yang jaga kan takutnya ada orang luar kayak masuk gitu. Iya masuk itu kan, khawatirnya kiai saya kan gitu mas. Iya. Jadi ya saya pahami, saya jaga wis. Pas itu adik saya itu sakit mas, katanya kakak kelasnya dia sakit. Terus kakak kelasnya dia telepon saya, Jis adek kamu sakit gitu. Oh sakit apa? Nggak tahu sakit. Ya terus saya samperin mas, terus dia keluar, tapi dia nggak mau nemuin saya. Katanya kan manggil. Iya. Katanya manggil tapi kok disamperin nggak mau gitu. Terus itu ya wes saya tinggal balik ke pesantren sama teman-teman itu wes. Sama teman-teman. Terus temennya itu nelpon saya mau meriksakan adik saya gitu. Dokter gitu. Iya. Ya wes kalau gitu saya ngambil becak di pesantren loh buat nganter adik saya itu loh mas. Lah pas itu saya kan ada di luar mas, nunggu adik saya keluar dari pesantren mau berangkat periksa itu. Iya. Lah pas itu saya ada di becak, saya duduk kan mas, adik saya sama kakak kelasnya itu keluar.
Tapi saya itu melihat adik saya itu kayak bukan adik saya mas, wajahnya sama badannya itu kayak tinggi gitu loh mas, kayak tinggi kok wajahnya kok agak pucat. Oh nggak apa-apa paling sakit, saya mikirnya kan nggak aneh-aneh Iya, mas. karena kan sakit mungkin Bu. Sakit. Iya, bisa jadi. Jadi itu ya. Terus mau naik ke becak, langsung saya bilang gini, Bismillah dulu kalau mau berangkat gini saya mas. Berangkat, terus kan mau periksa itu kan ngelewatin kuburan mas. Kuburan lagi. Iya kuburan Cina. Lewat sebelah kanan, nggak lewat sebelah kiri. Kalau lewat sebelah kiri muter mas jauh. Jadi ya lewat sebelah kanan itu wis. Pas itu jalannya tuh agak lambat mas. Loh, kok bisa? Keringet ini wis banyak mas. Lambat gimana maksudnya itu? Ya lambat itu mas. Kayak biasanya kan kalau saya Kayak ada yang nahan begitu. iya kayak ada yang nahan. Kok berat gitu. Iya iya. Padahal yang naik itu ya nggak gemuk-gemuk mas. Ya wis biasa normalnya orang agak keceng agak anu itu. Kok lambat gitu. Kok berat gitu naiknya saya. Itu tanjakan apa enggak itu? Enggak mas, datar. 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 Tapi saya nggak ngomong sama anak dua itu. Saya diem aja wis. Ya baca-baca sholawat itu ya mas. Iya. Pas itu ya agak berat-berat wis saya nggak apa-apa wis. Pokoknya adik saya sampai rumah sakit wis periksa. Pas itu adik saya sampai rumah sakit. Adik saya itu diam mas, nggak ngomong mulai awal Jalan pertama itu. naik becak sampai di rumah sakit itu. Adik saya itu nggak ngomong sama sekali mas. Memang di perjalanan itu nggak bicara sesuatu sama temennya tuh. Nggak bicara, Diem aja gitu. diem aja. Yang bicara saya sama Temennya itu. iya temennya, kakak kelasnya adik saya itu. Saya bilang gini, sakit apa adik saya? Nggak tahu, tiba-tiba diem aja gitu. Ya saya nggak ngereken itu ya. Iya. Ya terus sampai di rumah sakit diperiksa. Katanya dokternya kena lambung katanya. Oh gitu. Kena lambung. Tapi Terus masa kena lambung diem aja kan? nah makanya itu mas, saya ya bingung mas. Ya wis saya turutin aja dokternya itu wis. Kayaknya adik saya ini makan nggak tahu telat gitu. Kok bisa kena lambung? Terus saya tanyakan. Pas sudah periksa, kakak kelasnya adik saya itu ngambil obat. Terus tak ajak keluar mas, ke keluarnya Dokter itu. Iya. Keluar ruangan itu. iya. Jadi ada di luar wis kan lihat suasana mas. Iya. Saya berdua sama adik saya tanyain, kenapa kamu kok diam? Nggak jawab mas dia mas, nggak jawab. Dengan ekspresi bagaimana itu? Diam mas, pandangan Diem aja, kosong. bengong gitu. Iya pandangan kosong. Saya pok pipinya itu kok nggak ada respon loh. Saya diam ya sambil panas dingin mas. Iya. Wis kayak merinding itu langsung ada. Lah biasanya kan kalau di rumah sakit kan rame mas, rame di parkiran. Itu agak sepi mas, agak sepi aja, sunyi itu mas. Pas itu dia diem aja wis. Ya saya diem mas. Soalnya kan Iya. saya sama adik saya itu ya cuek gitu mas, ya nggak dekat teman itu. Oh, nggak begitu dekat dengan adiknya. Iya, nggak begitu dekat. Tapi ya kalau dia mau apa itu ya saya turutin. Iya. Pas itu adik saya itu langsung ngomong gini, kenapa kakak nggak nolongin saya gitu? Maksudnya nggak nolongin? Nggak nolongin adiknya. Kan ditolong itu kan? Iya. Sakit kan? Kenapa kok saya nggak ditolong? Loh, nolong apa? Kenapa kakak nggak nolong saya gitu katanya. Saya langsung bingung mas yo, langsung bingung. Kenapa anak ini kok gitu saya? Aneh gitu. Iya aneh. Pas itu saya ya hiraukan mas. Ya paling yo wis anak sakit wis gitu. Efek sakit saya. itu Ya. mungkin. Pas itu
naik ke becak. Oh, bukan naik ke becak mas, dia diem bilang nggak nolongin saya itu, nggak nolongin adik saya itu guys. Pas itu langsung dia itu nangis mas, jerit langsung meluk saya mas, kayak ada melihat itu mas, melihat sosok sesuatu itu. Kok nangis saya ya diam mas yo. Langsung saya baca wis sak pengeluaran mulut saya ya mas, baca sesuatu apa aja gitu ya. Saya wis waduh takut saya mas, pokok saya wis merwinding mas. Pas itu langsung ayo langsung dibawa aja wis, naikkan becak gitu, naikkan becak sampai di jalan itu nggak ada apa-apa mas. Terus saya mikirnya gini, oh tak ajak beli Al-Quran aja sama tasbih gini. Kan kalau di toko-toko Al-Quran kan lampu-lampu kan iya. Mas, cahayanya kan terang. Oh mungkin adik saya wis waras, oh sembuh itu. Soalnya pemikiran saya wis di jalan wis agak beda mas, ini bukan sakit kalau ini tuh saya. Dikira itu adiknya apa sudah sembuh, apa dari bengongnya itu apa masuk bengong? Ya masih bengong. Terus beli tas beta gini saya mas. Langsung dia ada respon mantuk gitu mas. Ya respon tapi nggak ngomong, cuma ya mangkuk gitu wis. Tak ajakin beli tasbih sama Al-Quran, tak tanyain temennya dia punya wudhu apa enggak gitu. Enggak punya wudhu, ya wis saya aja yang ngambil. Pas itu balik ke pesantren, di jalan saya nggak lewat sebelahnya kuburan itu mas, agak muter, jadi wis nggak ngelewatin kuburan Cina itu wis, jadi muter nggak apa-apa meskipun jauh wis, penting sampai pondok gitu. Iya. Pas udah sampai pesantren, dia itu langsung manggil saya mas, loh kok tuh ben manggil gimana? Manggil mas sini gitu. Loh, tadi nggak ngomong tapi kok ngomong. Terus saya samperin mas, ada apa? Langsung bahasanya ngomong itu bukan bahasa Jawa ya mas, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya itu lancar mas, ya kayak orang-orang Indonesia Jakarta. Biasanya kalau ngomong dengan mas ini adiknya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Oh Jawa biasanya. Ya, bahasa Jawa tapi dianya itu bahasa Indonesia lancar mas. Bahasa Indonesia itu bagus, bahasa Indonesianya. Saya sampai heran, kok sampai bahasa Indonesia gitu. Iya. Saya tanyakan loh, tumben kok bahasa Indonesia. Ayo mas, tolongin saya gitu katanya. Ayo tolongin saya mas, saya minta tolong. Saya bingung mas, mau nolong apa, diperiksakan udah gitu. Iya. Terus saya bilang ke teman kakak kelasnya dia, bawa aja wis ke pesantren wis. Ini bukan sakit ini. Terus saya nelpon ibu, suruh jemput dia, bawa mobil, dia mau berangkat pulang, dia nggak mau mas, langsung tangan saya ini dipegang sama adik saya, kayak saya itu disuruh ikut dulu mas. Ya saya langsung ikut aja wes, soalnya ikut kan pulang. Ya soalnya kan saya kan di sana kan pengurus mas. Iya kan memang itu kan pulangan pondok itu kan mas. Iya pulangan pondok. Terus bawa pulang, kebetulan kan rumahnya kan turun naik turun gitu. Turunnya berat, naiknya berat, bawa mobil ini masalahnya. Tapi kok aneh gitu loh, turun berat, naik berat. Sama kayak tadi bawa becak itu. Iya sama kayak nahan itu. Iya, saya langsung mas, saya langsung apa itu, langsung apa ya, heran bagaimana? Heran. Langsung kok sama kayak yang kemarin itu. Pas itu udah sampai rumahnya,
Terus kakak saya itu manggil temennya. Dia kebetulan pinter mas. Pinter maksudnya? Ya nyembuhin orang gitu mas. Disembuhin. Terus dipegang kepalanya. Dia langsung melihat temennya kakak saya. Langsung tangannya temen kakak saya itu langsung panas mas. Ya itu wis kepalanya dipegang loh mas. Iya. Langsung panas. Langsung temennya kakak saya itu bilang gini, ini bukan sembarang yang masuk itu, ngomong gitu. Maksudnya kerasukan adiknya? Iya, kerasukan. Nah terus kerasukan, ini bukan sembarang makhluk yang masukkan adik kamu, bilang gitu. Aduh, terus gimana ini? Tapi dia nggak inget mas sama orang di sekeliling itu. Cuma yang diinget itu cuma satu kan, saya doang. Oh, yang lain sama ibu, itu ya? Iya, sama ibu, kakak, sama bapak itu nggak inget mas. Ingetnya cuma saya aja wis. Ya saya heran mas yuk. Ya orang kemasukan. Terus itu saya wis pindah wis, nggak deket adik saya. Pindah maksudnya? Pindah ruangan? Iya, saya ada di ruang tamu itu wis. Oh gitu. Terus dia manggil-manggil, saya menghiraukan wis, nggak nyamperin lagi. Kalau samperin kan dia tanya-tanya terus mas sama saya mas. Terus itu saya minta antarkan balik ke pesantren. Siapa? Saya. Sama ibu sama bapak itu minta antar pulang ke pesantren. Terus saya sudah ada di pesantren, jaga lagi sampai sore. Ya sampai sampai di pesantren itu wis. Terus adik saya itu nelpon mas, tiba-tiba nelpon itu ngomong, saya udah sembuh, jemput, mau balik ke pesantren. Saya ya nggak ngerespon mas. Tadinya sakit kok nelpon ini, langsung tak matiin. Dia nelpon lagi, tak tolak terus, terus ibu itu nelpon, adik wis moro sadar. Terus saya tanya, loh kok bisa? Ya udah disembuhin, ini wis berat katanya. Dan alhamdulillah saya agak lega mas. Iya. Agak lega wis disembuhin itu. Saya langsung telepon temennya kakak saya terima kasih wis udah nyembuhin adik saya. Terus dianya mau balik ke pesantren, ngotot dia mas, mau balik ke pesantren itu. Ya wis kalau mau balik aja wis nggak apa-apa, itu saya mas. Terus sorenya itu adik saya itu ada di pesantren udah ada di pesantren. Siapa yang menjemput itu? Yang ngantar tuh kakak saya sama sama bapak sama ibu itu. Langsung saya samperin, saya bilang, kenapa kamu kok kemarin kok nggak sadar? Iya. Terus langsung dianya cerita, aku ada di hutan, saya dikejar sama orang-orang besar gitu. Ada di hutan? Iya, di hutan, di alam lain itu mas. Ada di alam lain. Loh kok bisa kamu ada di alam lain? Nggak tahu saya kok bisa di alam lain. Saya sama teman saya bilang gitu mas. Omongnya itu wis kayak kasihan loh sama saya mas. Terus saya dengarkan aja. Dia bilang gini, saya nggak ditolongin sama kakak. Loh gimana kalau mau nolongin, saya nggak tahu di hutan mana gitu saya. Pas itu dia itu cerita ada kaca yang bersilau mas, ada kaca yang bersilau di hutan itu. Iya, ngajak temennya mau masuk situ loh mas, mau masuk situ. Temennya itu nggak mau mas, temennya nggak mau, sama adik saya itu dipaksa terus, nggak mau, akhirnya didorong sama adik saya, didorong langsung masuk situ yang kaca bersilau itu. Langsung dianya langsung nggak inget mas, tapi dia itu inget kalau di hutan itu
badannya itu tahu mas. Kalau ada mungkin ya. Iya, kalau ada di alam semesta itu wis. Di alam lain itu. Iya, di alam lain itu. Dia tahu jalannya, dia nggak ada arwahnya itu. Dia tahu. Ya apa yo? Ya kerasukan itu kayak makhluk halus kan. Iya. Kan terasa dia mas. Awalnya adiknya Mas ini lakukan apa kok bisa sampai ke dunia lain itu? Kata teman-temannya itu kayak kakak-kakak kelasnya itu kan dia kan tahfidz mas. Dia kan tahfidz. Ya tadi hafalan sama temennya dihafal-hafalin itu mas. Katanya ada yang guyon, ada yang kalimatnya itu salah gitu. Maksudnya salah dirubah apa gimana? Nggak tahu ceritanya gitu wes. Ya kayak paling dirubah mas, kayak dirubah-rubah itu wes. Terus itu yang menyebabkan sampai masuk ke alam lain itu. Iya. Saya juga heran ya, saya di situ ya wes merinding mas, saya mas. Iya. Terus itu sembuhnya kenapa? Ya ditolongin temennya kakak saya itu. Oh gitu. Enggak, maksudnya ketika berbicara adiknya itu disembuhin lewati apa gitu di hutan itu? Ya masuk kaca itu mas. Masuk kaca itu? Ya masuk kaca itu. Katanya masuk kaca itu wis langsung keluar wis. Langsung sembuh? Iya langsung balik lagi ke badannya aslinya itu. Oh gitu? Iya. Situ terus dia terus dia yang awalnya bengong sudah ya? Iya nggak bengong, tapi bahasa Indonesianya itu tetap mas, tetap lancar gitu. Iya tetap lancar. Pas bapak itu nelpon adiknya itu wis jangan di pondokkan aja wis, di sekolahkan luar aja bilang gitu. Maksudnya terus diberhentikan? Iya, berhenti mondok itu? Iya, disuruh berhenti mondok. Terus saya bilang gini, nggak usah weh, adik udah sembuh gini saya. Ya biar kasihan mas, soalnya kan hafalannya itu mas. Oh sekarang udah juz berapa? Udah juz 11. Oh lumayan banyak sudah ya. Alhamdulillah wes. Pas itu selanjutnya itu kebetulan saya sendiri mas ngalamin di pesantren. Ngalamin gimana mas? Ngalamin ya kejadian-kejadian itu mas. Kan awalnya kan anak pesantren kan pulang semua mas. Yang jaga itu di pesantren putra itu anak 5 kalau nggak anak 4 gitu, 4 mungkin. Terus anak 4 itu yang 2 itu jaga di pesantren putra, saya di pesantren putri. Nah di pesantren putri kan sunyi mas, nggak ada orang, nggak ada apa itu. Kan pulangan gitu kan. Ya terus saya ya nyapu gitu ya mas, nyapu bersih ya, ngidupin lampu, ya ngepel depannya kantor itu. Terus itu saya tiduran mas, jam 5 kalau nggak setengah 6 itu. Saya nyetel salon jam setengah 6 itu. Salonnya itu langsung mati mas, langsung mati. Saya langsung bangun, ngambil cas, ambil bantal, selimut itu guys, tak bawa semua. Saya lari mas, terus saya lari itu kan ada ayam mas, di situ ada ayam. Iya ayam diikat, diikat ke pohon itu mas. Maksudnya diikat ke pohon gimana? Biar apa gitu? Soalnya kan mau disembelih mas. Oh, ayam itu ya. Mau disembelih, terus saya lewat, kan saya lari mas. Iya. Ayam itu ya apa dengar telinga saya apa gimana, soalnya kan baru bangun langsung lari mas. Ayam itu langsung bilang mas, dan balik gitu. Oh bicara? Iya. Terus saya ya langsung diem, langsung ngelihat ayamnya. Loh, saya bilang gini ke ayamnya, loh tadi kamu ngomong itu saya agak mas. Terus saya langsung balik lagi ke pesantren, lari, terus lihat ayamnya udah nggak ada mas, udah lari gitu. Tapi ada talinya itu. Oh ada kali. Iya. Lari apa hilang gitu? Lari. Oh lari itu.